Kita akan melakukan perjalanan intelektual untuk membedah sisi lain dari kriminologi. Biasanya saat terjadi kejahatan, insting pertama kita akan bertanya, apa motifnya? Atau kenapa dia melakukannya? Pertanyaan ini berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya patuh, dan kejahatan adalah sebuah anomali yang butuh dorongan khusus. Namun, kini kita akan membalik paradigma tersebut secara total. Kita tidak akan mencari alasan mengapa orang melanggar hukum, melainkan kita akan mencari tahu mengapa kita tidak melakukan kejahatan. Apa yang membuat sebagian besar dari kita tetap menjadi warga negara yang patuh, meskipun ada kesempatan untuk menyimpang? Mari kita mulai dengan sebuah eksperimen pikiran yang sangat sederhana, namun fundamental. Bayangkan Anda sedang berjalan sendirian di sebuah gang sempit yang sangat sepi di tengah malam. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata, benar-benar tidak ada risiko ketahuan. Tiba-tiba, Anda menemukan sebuah dompet tebal berisi uang tunai jutaan rupiah tergeletak begitu saja. Di sisi lain, saat itu Anda sedang berada dalam kondisi finansial yang sangat mendesak, mungkin untuk biaya rumah sakit atau tunggakan sewa rumah. Secara rasional dan hedonis, mengambil uang itu adalah solusi paling efisien. Namun faktanya, sebagian besar dari Anda mungkin tetap akan memilih untuk mencari pemiliknya atau menyerahkannya ke pihak berwenang. Pertanyaannya, apa sebenarnya menahan tangan Anda di saat-saat kritis seperti itu? Dalam studi kriminologi, ada dua kutub besar. Pertama adalah teori motivasi, seperti teori strain atau subkultur, yang melihat kejahatan sebagai hasil dari tekanan sosial atau ekonomi. Mereka berasumsi manusia secara alami patuh pada aturan. Kedua adalah teori kontrol, yang menjadi fokus kita saat ini. Teori ini mengambil sudut pandang yang lebih jujur tentang sifat dasar manusia, bahwa kita lahir sebagai makhluk yang bebas dan digerakkan oleh self-interest atau kepentingan pribadi. Bagi teori kontrol, kepatuhan bukanlah sesuatu yang muncul secara alami. Kepatuhan adalah sesuatu yang rapuh. Ia harus diciptakan, dipelajari melalui sosialisasi, dan terus-menerus dijaga. Kejahatan bukanlah hal yang abnormal. Justru ketidakhadiran kontrol itulah yang membuat kejahatan menjadi pilihan yang logis. Mengapa kita butuh kontrol? Karena kepatuhan terhadap aturan sosial itu sebenarnya sangat rapuh. Kita lahir dengan kecenderungan hedonis. Tanpa adanya mekanisme kontrol yang mengikat individu pada masyarakat, kejahatan seringkali menjadi jalan pintas tercepat dan termudah untuk memuaskan kebutuhan kita. Maka, fungsi dari sosialisasi dan regulasi sosial adalah untuk menarik individu dari sifat alaminya yang bebas dan hedonis menuju perilaku konformitas atau kepatuhan. Tanpa ikatan ini, struktur sosial kita akan runtuh karena semua orang akan hanya mengejar keinginannya tanpa memedulikan aturan. Masuk ke teori pertama. Walter Reckless pada tahun 1967 memperkenalkan teori containment atau benteng penahan. Menurut Reckless, setiap manusia berada di tengah-tengah tekanan yang menariknya ke arah penyimpangan. Ada dorongan internal yang disebut push, seperti agresivitas, impulsivitas, atau rasa frustasi yang menumpuk. Di sisi lain, ada tarikan eksternal yang disebut pulse, seperti kemiskinan atau pengaruh teman sebaya yang buruk. Untuk bertahan, kita butuh dua lapis benteng. Yang pertama, outer containment. Ini adalah lingkungan sekitar kita, seperti disiplin keluarga yang konsisten, peran yang bermakna di masyarakat, dan rasa memiliki terhadap komunitas. Yang kedua, inner containment. Ini adalah kekuatan karakter kita sendiri, termasuk toleransi terhadap rasa frustasi dan rasa tanggung jawab. Reckless memberikan penekanan khusus pada konsep diri atau self-concept. Jika seseorang memiliki pandangan diri positif yang kuat, itu akan menjadi isolator atau pelindung terbaik melawan segala tarikan kejahatan, seburuk apapun lingkungannya.
Namun realitanya tidak semua penjahat itu jahat 24 jam sehari. David Mazza pada tahun 1964 memperkenalkan konsep drift atau hanyut. Mazza menolak gagasan bahwa pelaku kejahatan sepenuhnya menolak nilai-nilai sosial masyarakat. Sebaliknya, sebagian besar waktu mereka sebenarnya adalah warga negara yang patuh hukum. Kriminalitas seringkali hanyalah sebuah kondisi sementara, di mana kontrol sosial sedikit dilonggarkan. Individu seolah-olah hanyut di antara garis kepatuhan dan penyimpangan. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak merasa terikat sepenuhnya oleh aturan, namun juga tidak sepenuhnya menjadi musuh masyarakat. Bagaimana orang yang biasanya baik bisa melakukan hal buruk tanpa merasa bersalah? Mazza dan Saik menjelaskan bahwa manusia menggunakan teknik netralisasi untuk menidurkan hati nuraninya sebelum berbuat jahat. Yang pertama, denial of responsibility atau merasa diri sebagai korban keadaan. Ini bukan salah saya, situasinya memaksa. Yang kedua, denial of injury, yaitu merasa tidak ada yang dirugikan secara nyata. Ah, korupsi segini tidak akan bikin perusahaan besar bangkrut. Yang ketiga, denial of victim, yaitu membalikkan posisi korban. Dia pantas dipukul karena dia duluan yang cari gara-gara. Yang keempat, condemnation of the condemners, yaitu menyerang balik pihak berwenang. Polisi menilai saya juga pasti korup. Yang kelima, appeal to higher loyalties, atau merasa ada kewajiban lebih tinggi. Saya terpaksa mencuri demi memberi makan anak istri. Teknik-teknik inilah yang membuat kontrol sosial menjadi tidak berdaya untuk sementara waktu. Selanjutnya kita masuk ke salah satu teori paling berpengaruh dalam kriminologi, yaitu social bond theory oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi berargumen bahwa jika manusia dibiarkan bebas tanpa ikatan, mereka akan mengejar keinginan alaminya secara liar. Yang menahan kita adalah ikatan sosial. Kejahatan terjadi hanya jika ikatan ini melemah atau terputus. Ada 4 pilar utama dalam ikatan sosial ini. Yang pertama, attachment atau kasih sayang. Sejauh mana kita peduli pada orang tua, guru, atau teman. Kita patuh karena kita tidak ingin mengecewakan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, komitmen. Ini adalah investasi rasional. Kita menghitung untung rugi. Apakah sepadan mempertaruhkan karir atau pendidikan yang sudah dibangun bertahun-tahun demi sebuah tindakan kriminal. Yang ketiga, involvement atau keterlibatan. Sederhananya, jika seseorang terlalu sibuk dengan kegiatan positif, seperti bekerja atau belajar, mereka tidak akan punya sisa waktu dan energi untuk melakukan penyimpangan. Yang keempat, belief atau kepercayaan. Tingkat penerimaan kita terhadap validitas aturan moral dan hukum yang berlaku di masyarakat. 2 dekade kemudian, Hirschi bersama Michael Gottfredson melakukan revisi radikal dalam buku A General Theory of Crime. Mereka menggeser fokus dari faktor eksternal atau ikatan sosial ke faktor internal yang stabil, yaitu self-control atau pengendalian diri. Mereka mengklaim bahwa pengendalian diri yang buruk dibentuk oleh pola pengasuhan orang tua atau poor parenting di masa kecil. Jika orang tua gagal memantau perilaku anak atau tidak konsisten dalam menghukum penyimpangan, anak tersebut akan tumbuh dengan pengendalian diri yang rendah. Dan yang mengejutkan, mereka berargumen sifat ini menjadi permanen sekitar usia 8 tahun. Karakteristik orang dengan low self-control adalah impulsif, mencari risiko, dan selalu menginginkan kepuasan instan. Namun perlu dicatat, pengendalian diri rendah saja tidak otomatis menghasilkan kejahatan. Harus ada kesempatan atau opportunity, yaitu situasi yang menjanjikan kesenangan cepat dengan risiko deteksi yang rendah. Teori terakhir yang melengkapi peta kita adalah control balance dari Charles Tittle tahun 1995. Tittle berpendapat bahwa deviasi bukan hanya soal kekurangan kontrol, tapi juga soal keseimbangan kekuasaan. Setiap individu memiliki rasio kontrol antara kontrol yang ia terima dari orang lain
versus kontrol yang ia miliki atas orang lain. Penyimpangan terjadi pada dua kutub ekstrim, yaitu kontrol defisit atau kutub kiri, yaitu saat seseorang terlalu banyak dikontrol oleh orang lain. Ini seringkali berujung pada kejahatan jalanan atau pemberontakan untuk menutupi rasa terhina. Yang kedua, kontrol surplus atau kutub kanan, yaitu saat seseorang memiliki terlalu banyak kekuasaan untuk mengontrol orang lain. Inilah akar dari kejahatan kerah putih, korupsi, dan eksploitasi yang didorong oleh keserakahan dan ilusi bahwa mereka kebal hukum. Tentu saja, rangkaian teori ini tidak lepas dari kritik. Para pengkritik berargumen bahwa teori kontrol terlalu mengabaikan motivasi aktif. Mereka mengabaikan bahwa kemiskinan absolut atau struktur sosial yang rusak bisa secara aktif menciptakan dorongan kejahatan, bukan sekedar gagal mengontrolnya. Kritik lain adalah adanya mitos konsensus moral, yaitu asumsi bahwa semua orang memiliki standar moral yang sama. Padahal aturan seringkali didefinisikan oleh kelas penguasa. Selain itu ada risiko fallacy of autonomy, di mana teori ini terlalu menyalahkan individu atau pengasuhan orang tua tanpa melihat kekuatan makroekonomi yang menghancurkan struktur keluarga tersebut. Memahami teori kontrol memberikan kita panduan kebijakan yang sangat praktis. Yang pertama, intervensi keluarga, yaitu fokus pada pelatihan keterampilan pengasuhan atau parenting skills sejak usia dini untuk memastikan pembentukan self-control yang kuat. Yang kedua, integrasi institusi, yaitu mengikat anak muda pada jalur konvensional melalui sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler guna memperkuat elemen keterlibatan atau involvement dan komitmen. Yang ketiga, penguatan komunitas, yaitu meningkatkan kolektif efikasi di tingkat lingkungan. Tujuannya agar kontrol sosial informal bisa berjalan efektif, sehingga pencegahan kejahatan tidak selalu bergantung pada tindakan polisi, melainkan pada kekuatan ikatan antar warga. Sebagai penutup, kita melihat perjalanan evolusi teori ini. Dari Reckless yang berbicara tentang benteng konsep diri, ke Sykes dan Mazza yang bicara tentang bagaimana kontrol melonggar karena teknik netralisasi, ke Hirsi yang menekankan 4 pilar ikatan sosial kita dengan masyarakat, hingga Gottserson dan Tittel yang menyoroti masalah pengendalian diri internal dan keseimbangan kekuasaan. Tujuannya satu, memahami bahwa kepatuhan adalah hasil dari sebuah sistem kontrol yang kompleks. Menjaga keamanan bukan hanya soal menangkap penjahat, tapi soal memastikan setiap individu memiliki alasan yang kuat untuk tetap patuh.